dengan NIM 1916-010039 dari kelas Asia A. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan mengenai pengolahan data panel. Nah, judul dari data yang kita gunakan yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang yang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, selanjutnya untuk kerangka konseptualnya bisa kita lihat pada layar, yaitu ada Y-nya yaitu neraca transaksi berjalan, X1-nya pertumbuhan ekonomi, X2-nya nilai tukar, X3-nya inflasi, X4-nya investasi asing langsung, dan X5-nya yaitu jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu untuk variabel penelitian. Variabel dependennya yaitu neraca transaksi berjalan. Sedangkan variabel independennya yaitu ada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu persamaan ekonometrika regresi data panel. Nah, berikut ini merupakan bentuk persamaan dari regresi data panel yang akan kita gunakan pada kali ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pengolahan datanya. Pada rumus ini, pada variabel X2-nya itu menggunakan log. Hal ini dikarenakan pada variabel X2-nya itu di dalam data dia tidak dinyatakan di dalam persen. Maka dari itu di sini kita menggunakan log. Nah, ini merupakan hasil dari common effect model. Lalu kita beri nama. Ini merupakan hasil dari model FEM yaitu Fixed Effect Model. Kita simpan lalu kita beri nama FEM. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan uji coba untuk memilih model antara FEM dan SEM. Merupakan hasil dari uji coba. Kita simpan dulu lalu kita beri nama coba.
Jangan pakai spasi ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari uji show. Kemudian kita lihat nilai probabilitas dari cross section F, di mana nilainya ini besar dari 0,05. Maka dari itu model yang terpilih adalah model SEM atau Common Effect Model. Dan karena yang terpilih adalah model Common Effect Model, maka untuk ujinya tidak kita lanjutkan ke uji Hausmann. Langsung saja kita lihat data SEM-nya ya. Nah, ini merupakan data SEM yang mana merupakan model terbaik yang terpilih. Kemudian kita akan menginterpretasikannya, di mana pada angka konstanta min 1,78 artinya bahwa neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN adalah sebesar min 1,78. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang yang beredar sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu nilai koefisien 0,48 pada variabel X1. Nah, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan akan naik sebesar 0,48%. Nah, selanjutnya yaitu koefisien min 0,11 pada X2. Maksudnya yaitu apabila nilai tukar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan akan turun sebesar min 0,11%. Nah, selanjutnya yaitu nilai koefisien min 0,16 pada variabel X3, yang mana artinya apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan pada 6 negara di ASEAN akan turun sebesar min 0,16%. Nah, selanjutnya yaitu nilai koefisien min 1,27, yang mana artinya apabila investasi asing meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan akan turun sekitar min 1,27%. Nah, selanjutnya yaitu koefisien 0,06 pada variabel X5. Nah, artinya apabila jumlah uang yang beredar meningkat 1%, maka neraca transaksi berjalan akan meningkat pula sekitar 0,06%. Nah, selanjutnya kita lihat nilai R squared-nya, yang mana nilainya 0,556731731, yang mana artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang yang beredar dapat menjelaskan pada variabel dependen yaitu neraca transaksi berjalan di 6 negara di ASEAN sebesar 55,631% dan sisanya sebesar 44,269%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu uji F, uji simultan yaitu uji F, yang mana nilainya itu 0,000, yang mana nilainya kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi
Nah, selanjutnya itu probabilitas 0,000, yang mana nilainya kecil dari 0,05. Artinya bahwa investasi asing langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya yaitu probabilitas 0,0003, yang mana nilainya kecil dari 0,05, yang artinya bahwa jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya kita lanjutkan pada unsur heteroskedastisitas. Segitu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.